Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halida Sarasabita Dani dengan NIM 136240115 dari Program Studi Teknik Dirgantara. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis yang sudah saya dan teman-teman sekelompok saya buat, yaitu karya tulis berjudul Peningkatan Efektivitas Ruang Belajar di Kampus ITB Ganesha untuk Pembelajaran Mahasiswa. Untuk dokumen penelitian ada di link berikut atau sudah kami kumpulkan di EduNext. Yang pertama ada abstrak. Efektivitas belajar merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Efektivitas tersebut tidak hanya diukur dari metode pengajaran ataupun kemampuan individu, tetapi juga ruang belajar sebagai aspek lingkungan fisik, tempat berlangsungnya aktivitas akademik. Ruang belajar yang nyaman, tertata dengan baik, serta dilengkapi fasilitas yang memadai terbukti berperan besar dalam meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu, efektivitas ruang belajar menjadi aspek yang perlu diperhatikan secara serius dalam penyelenggaraan pendidikan. ITB sebagai salah satu kampus yang memiliki nama serta sudah berdiri lumayan lama di Indonesia sendiri, sekarang sedang dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan fasilitas pembelajarannya dengan perkembangan zaman, termasuk kebutuhan akan ruang belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan adaptif terhadap metode pembelajaran modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas ruang belajar di kampus ITB Ganesha serta mengidentifikasi upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi literatur serta observasi terhadap kondisi ruang belajar. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi dalam pengembangan ruang belajar yang lebih efektif yang berada di lingkungan ITB Kampus Ganesha. Selanjutnya ada bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, secara singkatnya, pendidikan yang berkualitas itu menurut HDNA tahun 2022 merupakan pendidikan yang mampu mengantar siswa mencapai fungsi dan tujuan pendidikan. Efektivitas ruang belajar menjadi faktor penting dalam mendukung proses pendidikan yang optimal. Efektivitas ruang belajar mengacu pada sejauh mana suatu ruang mampu mendukung proses pembelajaran. Ruang belajar yang efektif adalah ruang belajar yang dirancang untuk meminimalkan gangguan serta mengoptimalkan fokus mahasiswa. Selain itu, ruang belajar yang efektif juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti meja dan kursi yang nyaman, papan tulis, perangkat multimedia, serta suasana yang memungkinkan mahasiswa beradaptasi dengan berbagai gaya belajar, mulai dari diskusi sampai pembelajaran mandiri. Peningkatan efektivitas ruang belajar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keramaian, kelengkapan fasilitas, serta kesesuaian jumlah ruang belajar dengan jumlah mahasiswa. Ruang belajar yang terlalu ramai atau penuh dapat menurunkan konsentrasi mahasiswa. Oleh karena itu, selain menyediakan fasilitas yang memadai, penting juga untuk dipastikan bahwa ruang belajar yang tersedia sesuai dengan jumlah mahasiswa. Berdasarkan data akademik dan kemahasiswaan, ITB sekarang memiliki 27.500 mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di tahun 2025. Dengan puluhan ribu mahasiswa aktif yang menggunakan ruang belajar untuk berkuliah, praktikum, atau ruang belajar untuk kegiatan belajar mandiri lainnya, maka ruang belajar yang efektif sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan belajar yang berkualitas diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang intensif serta mendorong mahasiswa mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas ruang belajar di ITB bukan hanya sekedar kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari upaya untuk memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman pendidikan yang optimal. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana kondisi efektivitas ruang belajar di ITB Kampus Ganesha saat ini dalam mendukung proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas ruang belajar di ITB Kampus Ganesha. Untuk poin yang kedua ada ruang lingkup, tujuan, serta anggapan dasar. Beberapa ruang lingkup yang akan saya sebutkan yaitu yang pertama ruang belajar di kampus ITB Ganesha dan keberlangsungan pembelajaran mahasiswa di ruang belajar. Untuk selengkapnya, ruang lingkupnya ada di dokumen karya tulis kami. Tujuan penulisan yang pertama menganalisis efektivitas ruang belajar yang ada di ITB Kampus Ganesha terhadap pembelajaran mahasiswa. Lalu yang kedua mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efektivitas ruang belajar di kampus ITB Ganesha untuk pembelajaran mahasiswa. Anggapan dasar kurang lebih sama dengan latar belakang, yaitu seperti yang diterangkan tadi. Latar belakang efektivitas ruang belajar didasari oleh kualitas fungsi dan kenyamanan ruang untuk mendukung proses belajar yang optimal. Untuk mencapai ruang belajar yang kondusif, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan, terutama suasana ruang belajar. Keberatan ruang yang melebihi kapasitas ideal menurunkan kenyamanan belajar mahasiswa sehingga kekondusifan ruang belajar menurun.
Lalu poin yang terakhir adalah metode, teknik pengumpulan data, serta sistematika. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, baik dari berbagai rujukan ataupun observasi lapangan. Lalu teknik pengumpulan datanya ada studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara. Sistematika penulisan yang pertama ada judul tentunya, yaitu peningkatan efektivitas ruang belajar di ITB Kampus Ganesha untuk pembelajaran mahasiswa. Lalu ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu landasan teori, bab 3 pembahasan dari data-data yang sudah kami peroleh, yang terakhir bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk bab 2 teori dasar, saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu yang pertama pengertian efektivitas ruang belajar. Efektivitas belajar merupakan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas belajar tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari kualitas proses belajar yang berlangsung. Dalam konteks ruang belajar, efektivitas ditentukan oleh sejauh mana ruang tersebut mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Ruang belajar yang efektif umumnya memiliki penataan ruang yang baik, pencahayaan yang memadai, ventilasi yang cukup, serta fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan proses belajar. Lalu yang kedua ada faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar. Yang pertama adalah kondisi dan penataan ruang kelas. Lalu yang kedua ada pencahayaan, dan yang ketiga ada ventilasi dan sirkulasi udara. Untuk poin yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas ruang belajar. Peningkatan efektivitas ruang belajar merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kondisi dan fasilitas ruang agar tercipta lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pembahasan dari data-data yang telah kami dapatkan. Yang pertama ada kondisi efektivitas ruang belajar di kampus Ganesha. Pembahasan ini didapatkan dari data-data wawancara yang didapatkan dari 4 pertanyaan. Yang pertama adalah ruang apa saja yang biasa Anda gunakan untuk belajar di kampus Ganesha. Yang kedua, apakah sudah cukup memadai dari segi penataan ruang kelas, pencahayaan, dan ventilasi serta sirkulasi udara? Jelaskan. Lalu yang ketiga, apakah Anda dapat belajar secara efektif di ruang-ruang tersebut? Lalu yang keempat, apa yang menurutmu dapat ditingkatkan dari ruang belajar yang ada? Berdasarkan data yang diperoleh serta data yang didapatkan dari Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, ruang belajar di ITB sudah cukup memadai secara luas untuk menopang pembelajaran mahasiswa. Namun hasil wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB Kampus Ganesha mengungkapkan bahwa ruang kelas tersebut memiliki penataan yang kurang sehingga ruang gerak mahasiswa terbatas. Lalu ditinjau dari tata ruang belajar di ITB Ganesha ini lebih cocok untuk pembelajaran satu arah, tetapi kurang cocok untuk pembelajaran yang berupa diskusi. Berdasarkan hasil wawancara pula, sebagian mahasiswa beranggapan bahwa ITB Kampus Ganesha telah menyediakan beberapa ruang belajar yang cukup efektif untuk menunjang berbagai kegiatan pembelajaran. Namun beberapa fasilitas di beberapa ruang belajar masih perlu ditingkatkan, seperti pencahayaan dan penataan ruang yang lebih optimal, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih kondusif. Lalu di poin yang kedua adalah upaya peningkatan efektivitas ruang belajar di kampus Ganesha. Data-data terkait upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas ruang belajar kami tuliskan di poin ini. Dari data hasil wawancara yang sudah dilakukan, upaya-upaya seperti mendesain ulang kelas yang dinilai tata ruangnya kurang efektif untuk melakukan pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas ruang belajar. Lalu peningkatan kualitas fasilitas penunjang juga dapat dilakukan, seperti meningkatkan pencahayaan, menambah stop kontak dan kecepatan internet. Lalu penyediaan ruang belajar selama 24 jam juga dapat membantu meningkatkan efektivitas ruang belajar di kampus Ganesha. Di bab terakhir atau bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, efektivitas ruang belajar dipengaruhi oleh kondisi fisik ruang, penataan tata ruang, kelengkapan fasilitas pencahayaan, serta ketersediaan ruang bagi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan secara menyeluruh agar ruang belajar di ITB Kampus Ganesha bisa menjadi lebih efektif. Untuk sarannya sendiri, penataan ruang belajar di ITB Kampus Ganesha perlu ditinjau kembali. Meja dan kursi dengan desain yang lebih ergonomis dapat mendukung aktivitas belajar mahasiswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran seperti ketersediaan stop kontak, kestabilan akses internet, serta pengaturan waktu ketersediaan ruang belajar yang lebih fleksibel dapat menunjang kegiatan akademik mahasiswa agar lebih efektif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan mahasiswa selama berada di ruang belajar di ITB Kampus Ganesha. Sekian saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mohon maaf bila saya menjelaskan terlalu cepat karena terdapat keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.